Perkenalkan, nama saya Asna Sakila dari kelas 11 Multimedia 3, nomor absen 5. Di sini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Mr. Crack dari Parepare, karya Amakmur Maka. Berikut adalah contoh bukunya. Di bagian cover ini tulisan judulnya menonjol dan juga tulisan bestsellernya. Kertasnya merupakan kertas kuning seperti buku pada umumnya. Di bagian belakang terdapat sepenggal kisah, terdapat keterangan buku. Kalian bisa melihat detailnya seperti ini. Identitas bukunya itu adalah judul bukunya Mr. Crack dari Parepare, penulisnya Amakmur Maka. Tahun terbitnya adalah Februari 2018. Buku ini merupakan cetakan ketiga pada Agustus 2019. Jumlah halamannya itu adalah 439 halaman dengan panjang lebarnya 15 x 23 cm. ISBN-nya itu adalah 978-602-0822-91-4. Penerbitnya Republika Penerbit dan harga untuk Kepulauan Jawa itu adalah 110.000. Sinopsis dibuka dengan prolog dan ditutup dengan epilog. Buku setebal 493 halaman terdiri dari 5 bab utama, yaitu yang pertama, antara Parepare dan ASEAN, 2, kembali untuk mengembangkan teknologi, 3, ujian kenegaraan, 4, kodrat sang kapten laut, 5, eyang yang tak pernah berhenti mengabdi. Ada rasa sesak di dada kalau membaca buku biografi Eyang. Rindu akan sosok beliau yang kini telah tiada. Kepergian beliau pada usia 83 tahun, tepatnya 25 Juni 1936, dan wafat pada 11 September 2019. Perjalanan hidup seorang B.J. Habibie melintas batas teritorial dan waktu, bermula dari Parepare, lanjut ke Aceh, lalu ke Jakarta, dari seorang ilmuwan kemudian menjadi negarawan, dan kini Minandito. Dan buku ini itu menyajikan sebuah fakta, bukanlah rekayasa. B.J. Habibie termasuk manusia pintar, jenius, dan mungkin dari 130 juta penduduk Indonesia pada tahun 1980-an, hanya akan ada satu seperti dia. Semua kata-kata itu memang bukan kata-kata kosong. Meski bukan itu yang penting, tidak juga karena ia pendiri industri pesawat terbang yang canggih yang tidak pernah dipercaya orang akan bisa dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Bukan itu, tapi karena dengan rendah hati dalam kekayaan industri pesawat terbang dipimpinnya ketika itu. Ia selalu berkata dengan rendah hati, dalam kejayaan industri pesawat terbang dipimpinnya ketika itu, ia selalu berkata bahwa semua yang bisa disaksikan pada saat itu bukanlah hasil karyanya sendiri, melainkan karya dari seluruh putra-putri Indonesia yang bekerja di pesawat terbang Nusantara atau biasa yang disebut IPTN dan sekarang menjadi PT Dirgantara Indonesia atau biasa disebut PTDI. B.J. Habibie bagaimanapun adalah seorang manusia yang lahir dengan segala fenomena yang menarik. Jiwa patriotisme tidak pernah luntur sampai menembus batasan-batasan waktu. Patriotisme baginya tidak hanya berkorban di masa perang kemerdekaan, tetapi juga dalam memasukkan kemampuan teknologi tinggi bagi bangsa dan negaranya. B.J. Habibie merupakan sosok kontras kepemimpinan bangsa yang terlepas dari model kekuasaan karena uang, keturunan, dan politik. Dia juga bukan pemimpin yang dibangun dari kekayaan. Ini tidak seperti pemimpin lain. Habibie satu-satunya yang mampu memimpin karena sebuah kecerdasan. Sejak dulu, B.J. Habibie selalu konsisten dan optimis dengan program yang dilaksanakannya. Optimisme yang penuh perhitungan menjadi
Modal dan falsafah dalam kehidupannya sekaligus merupakan salah satu faktor yang selalu menuntun karirnya, baik sebagai ayah dalam keluarga maupun seorang eksekutif dalam pemerintahan pada masanya. Dengan optimisnya dan aktivismenya, B.J. Habibie disebut sebagai pembawa abad teknologi ke Indonesia atau sebagai dinamo Indonesia. Ketika kembali ke tanah air untuk menyumbangkan ilmu yang diperolehnya kepada bangsa dan negaranya, bukankah salah satu hal yang kebetulan, seperti yang dikatakannya? Semua itu terjadi karena ia sudah sadari dan jauh sebelum ia bersama teman-temannya di Eropa sudah mengatur strategi jika kelak ia menjadi pulang ke Indonesia, ia akan pulang dengan kawan-kawannya yang sama, tekad dan satu cinta tanah air pada tanah air Indonesia. Ini sudah lama dipersiapkan, dalam apa yang dikatakannya itu benar terjadi. Banyak orang bertanya bagaimana B.J. Habibie bisa mengatur waktunya dengan seluruh jabatan yang telah banyak disandangnya itu. Beliau menjawab dengan gampang, yaitu pada teks di atas, tepatnya pada halaman 128. Kecintaan Habibie terhadap tanah air itu begitu besar, tertanam kuat sejak masih mahasiswa dan tetap menyala hingga sekarang. Kedudukan yang prestisius, penghasilan yang besar ditinggalkan begitu panggilan untuk kembali datang. Lewat buku ini, kita akan melihat perjuangan Habibie membangun Indonesia melalui teknologi. Kisah cinta Habibie bersama Ainun menunjukkan sisi lain Habibie. Bila Romeo dan Juliet menggambarkan kekandasan cinta, Habibie dan Ainun menggambarkan keberhasilan cinta. Melalui buku ini, kisah cinta keduanya itu dapat diceritakan kembali melalui kisah pertemuan pertama hingga maut memisahkan mereka. Kekurangannya sangat minim. Buku terbitan Republika sudah cukup menjelaskan kehidupan B.J. Habibie. Saya mengharapkan ada cetakan kedua dari buku ini di detik-detik terakhir Eyang Habibie agar generasi muda itu bisa mengenang sejarah penting dari sosok B.J. Habibie. Saya bisa mengatakan bahwa buku ini adalah biografi terlengkap tentang diri saya yang pernah ditulis oleh beberapa pengarang. Bagi saya, yang menarik dalam buku ini adalah yang bentuknya selalu menggunakan rujukan yang jelas sumbernya, karena itu semua sumber yang dikutip dalam buku ini tidak ada yang fiktif dan rekayasa penulisnya. Itu adalah kata-kata Habibie yang juga tertera pada sampul belakang buku tersebut. Kelebihan dari tekstur buku ini memiliki tekstur yang menonjol terutama pada bagian tulisan. Buku ini juga dilengkapi dengan gambar hitam putih sehingga pembaca bisa membayangkan dan merasakan bagaimana kejadian pada saat itu. Menurut saya buku ini itu sangat penting untuk dibaca karena bisa menambah pengetahuan dan semangat nasionalisme dari sosok hebat Eyang Habibie. Hal yang menarik dari buku ini tuh adalah penulisnya itu selalu menggunakan kata-kata rujukan yang jelas sumbernya pada setiap kalimat. Kesimpulan, buku yang berjudul Mr. Crack dari Parepare ini sangatlah cocok untuk generasi muda karena bisa menambah pengetahuan tentang sejarah dan perkembangan teknologi Indonesia. Peran B.J. Habibie ini sangatlah penting dalam kemajuan teknologi karena beliau adalah sosok yang hebat dan menurut saya beliau termasuk salah satu idola saya karena memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Meskipun dia sudah beberapa kali tinggal di luar negeri, namun dia tidak pernah melupakan tempat kelahirannya, yaitu tanah air tercinta, tanah air Indonesia. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata maupun penyampaian informasi. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Winarmi selaku guru tugas bahasa Indonesia. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya manusia biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.